Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Terlebih pada hari ini 1 Januari dari perjalanan tahun Syamsiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengawali hari kita dengan duduk dalam majelis yang termulia, majelis ilmu, yang satu majelis kerap kali ditekuni, dijalani oleh baginda Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita patut bersyukur karena seseorang bisa menjalankan ketaatan yang paling ringan sekalipun, seperti masuk toilet membaca doa, keluar toilet baca doa, mau tidur baca doa. Ini merupakan ketaatan yang ringan. Seseorang apabila tidak mendapatkan hidayah dari Allah, masuk toiletnya aja dia akan bablas, lupa untuk membaca doa-doa sunnah. Untuk hadir dalam majelis sholat zuhur berjamaah, untuk hadir dalam majelis ilmu, ini bukan ketaatan yang ringan, ini ketaatan yang sangat hebat. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita perjalanan hari-hari kita pada bulan-bulan Syamsiyah ini, Januari dan sebagainya, menjadi lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, perjalanan roh yang sedang kita bahas ini sudah kita lewati beberapa fase. Fase alam kubur sudah kita lewati dengan panjang lebar dengan hadis-hadisnya. Bisa dilihat juga ada rekamannya ya. Demikian juga fase alam mahsyar. Bulan kemarin sudah kita, atau tahun kemarin lah ya. Tahun kemarin sudah kita bahas fase alam mahsyar dan syafaat. Hanya saja perjalanan syafaat ini masih banyak tersisa. Memang syafaat terbesar yang diberikan, diizinkan, ya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 255 pada ayat kursi, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali orangnya yang dapat izin dari Allah Ta'ala. Makanya fase syafaat pertama kali di padang mahsyar adalah fase syafaatul uzma, syafaatul kubro, syafaat terbesar yang dimiliki, yang Allah hanya berikan izin kepada Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi tidak berani memberikan syafaat. 124.000 para nabi pun tidak disebut. 25 nabi yang wajib kita ketahui pun tidak disebut. Ya, tidak disebut semuanya.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad yang terakhir. 25 nabi ini tidak disebut, tidak berani menampilkan dirinya, tidak berani memberikan pertolongan, hanya 6 besar saja. Ini hadisnya terdahulu sudah kami sampaikan, nomornya pun sudah 4435 dalam Sahih Bukhari. 6 besar ini pun Nabi Adam kita datang kepadanya. Nabi Adam tidak berani berikan syafaat. Nabi Nuh, baginda Nuh juga tidak berani. Nabi Ibrahim Khalilullah pun tidak bisa. Baginda Musa Kalimullah pun tidak bisa memberikan pertolongan. Sayyiduna Isa bin Maryam pun angkat tangan. Satu orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di alam mahsyar cuma Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cintailah beliau, ikutilah sunnah beliau, pegang tauhid ini sampai mati kita. Jangan sampai seseorang mati dalam keadaan kafir, musyrik, murtad ataupun munafik. Yang Nabi seumpamanya nangis keluar air mata darah, air mata nanah, air mata daripada kesedihan baginda, tetap Allah Ta'ala hukumnya lebih tinggi. Allah keinginannya dan hukumnya, peraturannya lebih tinggi dari keinginan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga diturunkanlah dalam surat ke-9, surat At-Taubah, pada ayat ke-80-84-nya, Nabi tidak boleh mendoakan. Nabi tidak bisa mendoakan dan menolong. Nabi tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongannya kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Ini ayatnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi, seumpamanya kamu minta ampunan untuk mereka ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kamu minta ampunan untuk mereka bahkan 70 kali, bahkan lebih, Allah katakan falay yaghfirallahu lahum, enggak bakal Allah ampuni dosa mereka, tidak bakal aku terima syafaatnya. Kenapa ya Allah? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 84-nya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik yang tidak ada ampunan, yaitu mati dalam keadaan kafir, murtad, munafik, musyrik. Hadirin, ini sudah kita lewatkan. Kemudian kurang lebih terdahulu sampai nomor 5 ya. Kemudian setelah itu syafaat Nabi Muhammad kepada manusia yang kebaikan dan keburukannya 50-50. Inilah penduduk A'raf. Akhirnya Nabi pun memberikan syafaat kepada mereka. Di Bukit A'raf ada sekelompok umat Islam yang ditimbang itu amalnya 50%, dosanya 50%. Mereka tidak masuk neraka, juga tidak masuk surga. Datanglah baginda Nabi untuk menolong mereka. Ayo masuk ke surga bersama-sama. Hadirin, makanya Nabi SAW tidak akan enak-enak untuk angkat-angkat, untuk apa itu? Untuk bersenang-senang dalam surga, sementara umatnya masih terbebani dengan alam-alam daripada alam akhirat yang begitu banyak ini tingkatannya. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad kepada calon penghuni surga yang berada di luar surga. Ini juga merupakan syafaat Nabi kepada orang-orang soleh, para nabi. Nabi Adam sudah berdiri di pintu surga. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris sudah berdiri. Sampai Isa bin Maryam sudah berdiri di pintu surga. Tetapi mereka tidak bisa menikmati, karena pintu gerbangnya itu boleh hanya dibuka oleh baginda Muhammad SAW. Ini pun sudah kami tampilkan dalilnya terdahulu. Nomor 507 dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga hadirin, yang keempat, syafaat Nabi kepada orang-orang beriman supaya masuk surga tanpa hisab. Ini yang nomor 4 Pak, kita tahu diri aja ya Pak. Karena umat Nabi yang masuk Islam itu tanpa dihisab, tanpa dicek and recheck, tanpa diinterogasi, jumlahnya hanya 70.000 saja. Sahabat Nabi Muhammad saja jumlahnya 124.000. Jadi kita tahu diri aja ya Pak. Ya,
Ini bahkan hadisnya dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, memang seperti itu Nabi katakan, tetapi saya dapati nih, kayaknya ini belum pernah saya tampilkan ya. Baik, kita buka dari ulama Afghanistan yang sejak kecil dibawa ke Mekah Al-Mukarramah, hafal Quran pada usia 7 tahun, kemudian menjadi ulama ternama di Masjidil Haram. Beliau kelahiran dari kota Herat di dekat Kabul, Afghanistan, pada 400 tahun yang lalu kurang lebih. Namanya Syekh Mula Ali Al-Qari. Ini kita buka kitabnya, namanya Mirqatul Mafatih Syarhi Mishkatul Masabih. Ini. Hadirin, lumayan ini kita dapati hadisnya, agak-agak ya, semoga kita dapat angin sejuk juga dari kabar ini. Coba kita lihat. Hadirin, jadi umat Islam yang masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya 70.000. Sekarang aja sedunia ini ada berapa? 1,7 miliar. Belum lagi yang tahun-tahun abad-abad terdahulu. Baginda bersabda di sini, ya, wa yadkhul min ummati, dan umatku ada yang masuk surga tanpa hisab, jumlahnya sab'una alfan, 70.000 orang saja. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ada sahabat Umar bin Khattab yang berani berkata di hadapan Nabi. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu, berkatalah Sayyidina Umar, ya Rasul, sab'una alfan, wahai baginda, kalau cuma 70.000 orang saja yang masuk surga tanpa hisab, tentu banyak umat daripada umat baginda yang kececeran. Dari situ Nabi bersabda, baiklah wahai Umar, naam, kata baginda, kalau begitu kuotanya saya tambah. Wa ma'akulli wahidin sab'una alfan. Kalau begitu, dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diinterogasi, setiap satu orangnya boleh membawa 70.000 lagi. Jadi jumlahnya berapa? Berapa Pak? 4,9 miliar. Kayaknya jamaah MRBJ masuk juga ini. Amin ya Rabbal alamin. Ini dia kitabnya. Baik, saya tidak berlama-lama, ini supaya kita dapat dengan alam hisabnya juga. Kemudian syafaat Nabi, para malaikat dan orang-orang beriman yang soleh. Ingat nih hadirin, hadis ini nomor 7001 dalam Sahih Bukhari, bahwa ini dalil anda semua orang-orang beriman, kita semua orang beriman, bisa saling memberikan pertolongan di padang mahsyar di akhirat nanti, tentunya setelah mendapat izin daripada Allah Ta'ala. Itu pun kalau kita pulang ke akhirat dengan segudang iman dan amal soleh. Kita boleh Pak untuk memberikan, ya Allah itu orang tua saya, ya Allah itu saudara saya, ya Allah itu teman saya, ya Allah tolong ampuni dosanya. Boleh, asalkan kita mempunyai segudang amal soleh di dunia ini. Yang keenam, sholat jenazah sampai jumlah 100 atau 40 orang minimal. Nah, ini pun ada nanti perhitungan syafaatnya. Artinya, setiap orang Islam yang meninggal dunia dan jenazahnya disolatkan oleh minimal 70.000, 70.000, saya ngaco nih ngomongnya, oleh 40 orang ya dari ahli iman, hadirin, ini dijamin dosa-dosa si mayit diampuni. Makanya kalau ada jenazah hadirin, kalau bisa ada yang bertugas dari keluarga kita yang ngumpulin orang Islam untuk menyolatkan. Kita lihat, ya cuma 35, cari lagi siapa kek? Tukang ojek yang lagi mangkal kek dipanggil, Bapak orang Islam bukan? Iya, ayo kasih duit Pak, nih 50.000 gitu. Apa ini hadiah, udah ayo ikut. Supaya kuotanya minimal berapa? 40. Hadis ini sangat kuat riwayat daripada Imam Muslim hadirin. Ya. Makanya bersyukurlah umat Islam yang meninggal pada hari Jumat sebelum disolatkan sholat Jumat. Maka bersyukurlah umat Islam yang meninggal di Masjid Nabawi ketika umroh. Bersyukurlah
umat Islam yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah, jenazahnya disolatkan oleh 4 juta manusia. Jadi pintu kasih sayang Allah Ta'ala ini banyak sekali pintunya untuk keampunan dosa-dosa umat Islam ini. Baik, kita buka hadisnya hadirin. Ini yang 40 saja atau 100 juga bisa. Kata baginda, "Ma min mayyitin," tidaklah satu mayit dari umat Islam, "yusolli alaihi ummatum minal muslimin," yang disolatkan oleh, yaitu sekelompok umat Islam, yablughuna mi'atan, jumlahnya sampai 100, kulluhum yashfa'un, semuanya bisa memberikan syafaat, artinya doanya diterima. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhil jannata maswahu wa nawwir qabrahu, gitu kan dalam doa salat jenazah. Illa syuffi'u fih, pasti Allah izinkan doa orang-orang yang beriman untuk jenazah yang disolatkan 100. Ustadz, 100 terlalu banyak ini, apalagi kalau orang meninggalnya hari apa? Selasa, hari Rabu, waktu kerja, bukan hari Jumat, paling yang sholat zuhur berapa? Nah hadirin, kita lihat hadisnya yang jumlahnya 40. Ini masih sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, ataupun "ma min rajulin muslim," tidaklah seorang muslim yamutu yang meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan, arba'una rajulan, oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, semuanya merupakan ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun, semuanya orang-orang Islam, orang beriman, minimal 40, illa syafa'ahumullah, pasti syafaatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah, ini prakteknya bisa kita kerjakan, bisa kita usahakan. Makanya tadi saya katakan, kalau ada keluarga kita meninggal, usahakan itu ada 1 orang, 2 orang yang bertugas mengumpulkan umat Islam, warga yang ada, yang nggak beraktivitas. Ayo Pak, tolong Pak, sholatkan Pak. Ini jumlahnya masih 25 nih, masih kurang berapa? 15 orang, cari itu Pak. Karena kesempatan terakhir ini jenazah. Kan jenazah nggak disolatkan 2 kali, kalau udah dikuburkan, udah habis. Baik, ini diantaranya hadirin nomor ke-6. Nomor 7-nya, syafaat puasa dan Al-Quran. Hadirin, puasa Ramadan ini insya Allah kurang dari 2,5 bulan lagi lah. Ya, kita akan didatangi oleh puasa Ramadan, yang mana puasa dan Al-Quran. Ya, yang makanya terutama nih bagi ibu-ibu, bagi para akhwat yang masih punya hutang puasa Ramadan, itu tidak usah berpuasa sunnah. Selesaikan dulu hutang-hutang Anda kepada Allah Ta'ala. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, hutang ibadah itu wajib untuk ditunaikan. Fadainullah. Nabi yang katakan hutang ibadah. Siapa bilang umat Islam nggak ada hutang ibadah? Itu wanita yang menstruasi, yang haid, ya, wanita ataupun laki-laki yang musafir, yang sakit, yang tidak puasa ketika Ramadan, kata Nabi, itu adalah hutang wajib untuk ditunaikan. Ini hadisnya, riwayat daripada Imam Bukhari, baginda bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda," karena hutang kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqda, untuk ditunaikan. Ya, padahal hadis ini datangnya untuk sahabat yang mau memuasai puasa ibunya. Ibunya meninggal dunia, punya hutang puasa 1 bulan, 30 hari. Ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia, boleh tidak puasanya aku yang bayarkan? Kata Rasul, silakan. Apalagi hutang pribadi yang kita masih sehat. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk Al-Quran syafaatnya, ini hadisnya sudah cukup jauh. Ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, kayaknya baru kali ini kita buka kitab Imam Ibnu Abi Syaibah di masjid ini Pak. Karena yang seringnya saya buka itu riwayat Imam Ahmad, yang jumlah hadisnya 27.000. Ini lebih keren Pak. Jumlah hadisnya lebih daripada Imam Ahmad dalam musnadnya. Jumlahnya ini 37.000. Sekarang kita sampai nomor 30.054. Ini nih hadis terakhirnya nih. 37.000.
berkali-kali lipat jumlahnya dari hadis Sahih Bukhari. Imam Ahmad saja yang 27.000 masih kalah 10.000 lagi hadis daripada riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah ini. Baik, kita buka yang 30.054-nya. Ya. Di sini secara mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi bersabda, Al-Qur'an syafi' musyaffa'. Al-Qur'an bisa memberikan pertolongan musyaffa' yang diterima syafaatnya. Hadirin, jangan tinggal baca Quran sehari minimal 1 juz. Kalau kita enak nih, nggak terhalang dengan menstruasi. Tapi kalau ibu-ibunya, minimal menstruasi 7 hari, sudah nggak bisa lagi tuh. Kalau untuk ibu-ibunya, untuk kaum muslimah, paling tidak sehari 1,5 juz. Supaya bisa khatam sebulan. Para jamaah, khatam Al-Quran sebulan, ini bukan dari ulama. One day one juz. Ya, one day one juz itu bukan dari ulama. Tapi ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Nomornya pun sudah sampai 1877. Nabi bersabda, wahai Abdullah bin Umar bin As. Maksudnya, Nabi katakan kepada beliau, tapi tujuannya kepada seluruh umat Islam. Ya, khatamkanlah Al-Quran fi kulli syahrin. Ini saya tampilkan hadisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2022 yang Allah Ta'ala masih berikan panjang umur kepada kita, jangan kita sia-siakan. Bacalah Al-Quran sehari 1 juz. Kita akan mendapat kenikmatan syafaat dari Al-Quran. Dan 1 juz itu setiap hari adalah perintah Nabi. Sekalipun hukumnya tidak wajib, tetapi sangat hebat sekali ketika standar khataman Al-Quran setiap bulan ini kita lakukan. Ini hadisnya yang tadi saya katakan nomor 1877. Nabi bersabda, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Wahai, tujuannya untuk umat Islam semuanya. Wahai umat Islam, Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran sampai khatam fi kulli syahrin, setiap bulan. Sehari 1 juz. Sehari 1 juz itu bukan sesuatu tantangan yang berat banget, bukan. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, cinta habis kepada Al-Quran, insya Allah dimudahkan kita untuk mengkhatamkan sehari 1 juz. Caranya mudah sekali. Cuma memerlukan 7 menit setiap habis sholat 5 waktu. Tapi syaratnya Anda sudah betul tajwid dan makhraj hurufnya. Dan kecepatannya sudah bisa dilepas baca sendiri. Kayak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Dengan bacaan seperti itu, kecepatan seperti itu, cuma memerlukan setiap waktu sholat 7 menit. 7 menit itu dapat 1 juz. Ya betul, 7 menit 1 juz. Habis, bukan 1 juz, maaf. 7 menit itu dapat 2 lembar. Subuh 2 lembar, 7 menit. Zuhur 2 lembar. Sampai Isya 2 lembar, 2 lembar. 10 lembar, 1 juz. Jadi untuk membaca dan mengamalkan hadis ini, untuk bisa baca Al-Quran 1 juz, mengamalkan hadis ini, cuma diperlukan waktu 7 menit setiap habis sholat. Padahal waktu kita untuk pegang handphone, kayaknya nggak cukup 7 menit ya Pak. Kayaknya kurang 7 menit itu Pak. Ini untuk Al-Quran, untuk masa depan kita di akhirat nanti. Baik. Nah, kemudian Nabi katakan, Al-Quran syafi' musyaffa'. Al-Quran yang memberikan syafaat musyaffa', diterima syafaatnya. Wa mahil musaddaq. Dan Al-Quran akan memberikan persaksian. Musaddaqun, dibenarkan persaksiannya. Faman ja'alahu amamahu, siapa umat Islam yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maksudnya Al-Quran dijadikan di hadapannya, dibaca lagi, dipelajari lagi, difahami lagi, diamalkan dan disampaikan. Para jamaah, hak Al-Quran ini ada 4. Dibacanya. Yang kedua, difahami, dipelajari. Yang ketiga, diamalkan. Yang keempat, disampaikan. Ini tingkatan tertinggi interaksi dengan Al-Quran 4 macam ini. Dibaca, dipelajari, diamalkan, disampaikan.
maka orang yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menggiring orang ini masuk ke dalam surga. Tetapi ingat, orang Islam yang tidak baca Al-Quran pun ada ancamannya. Zolim kepada Al-Quran ada. Siapa? Umat Islam yang tidak menyentuh Al-Quran sehari-harinya. Dia bisa baca koran, baca majalah, baca macam-macam di medsos dengan berjam-jam. Al-Quran 5 menit pun, 1 lembar pun dia tidak sediakan. Ini keterlaluan orang yang kayak begini, Pak. Makanya di awal tahun Syamsiah ini kita azam yang kuat, bersegera dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Pak, ini sangat aplikatif. Jangan tunggu untuk besok. Sekarang kita bisa baca Quran 1 juz. Kalau umat Islam tidak membaca Al-Quran dan tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka Nabi bersabda, "Waman ja'ala khalfa dhahrih", siapa yang jadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya Al-Quran tidak pernah dipelajari, enggak pernah dibaca, apalagi diamalkan dan disampaikan, qadahu ilan nar. Al-Quran yang seperti ini menjerumuskan orang beriman, orang Islam yang zolim kepada Al-Quran ke dalam api neraka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, maka Al-Quran dan puasa Ramadan bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah beriman. Ya, ini puasa Ramadan sebentar lagi, kita persiapkan baik-baiknya, termasuk dari fikihnya dan macam-macamnya. Kemudian yang ke-8, syafaat Al-Baqarah dan Ali Imran, lebih khusus. Kalau tadi Al-Quran 30 juz, ini Allah izinkan suratul Baqarah 286 ayat, dan surat Ali Imran 200 ayat, diizinkan oleh Allah untuk tampil nanti ke hadapan di akhirat. Kata Al-Baqarah, "Ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah, dia rajin baca aku ya Allah, diawali baca Al-Quran dengan aku dan Ali Imran." Maka Nabi katakan dalam hadis Sahih Muslim, keduanya diizinkan tuhajan. Keduanya adalah taqdumuhu suratul Baqarah Ali Imran, yang mana surat Al-Baqarah dan Ali Imran tuhajan, keduanya akan membela an sahibihima, untuk orang-orang yang rajin baca Al-Quran yang diawali dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Gitu. Kayaknya kita malu deh, Pak, dengan Nabi, Pak. Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ini saya dapati hadis Sahih Muslim, nomornya pun sudah hampir 1700 sekian. Rasul itu kalau tahajud bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, Pak, sama An-Nisa. Ali Imran, Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Itu dalam satu sholat tahajud dibaca kayak begitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud yang ikut sholat berjamaah tahajud sama Nabi, minder dia. Ya Allah, lama banget ini. Rasul kapan rukuknya? Bacanya Al-Baqarah. Itu kualitas sholat malam Nabi, hadirin. Orang yang sudah dijamin surganya, orang yang menjadi ketua daripada orang-orang soleh di akhirat nanti, sebegitu hebat ibadahnya. Kita yang belum dijamin sudah harus lebih semangat. Makanya tahun Syamsiah yang baru berlalu, berapa jam nih? Baru 12 jam. Ya. Dari jam 00 semalam kan, baru 12 jam. Ini belum terlambat, Pak, untuk kita azam yang kuat. Ya Allah, mudahkan saya setiap malam untuk tahajud. Tidak ada kebaikan kalau orang Islam itu tidak tahajud. Ini surat Ali Imran dan Al-Baqarah dan Ali Imran pernah dipraktekkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim tadi, yang mana beliau sholatnya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ustadz, kita bisa nggak ngamalkan seperti ini sementara saya tidak hafal Quran? Bisa. Ada dalilnya, Pak Ustadz, sholat tahajud sambil pegang Al-Quran. Boleh. Ataupun ada, biasanya di masjid-masjid itu ada Quran besar ya. Boleh. Ataupun pegang handphone, silakan. Ya, asal pas ada WA jangan dibuka, Pak. Lagian jam 3 malam ngapain WA-an sama siapa itu. Baik. Nah, hadirin, jadi apa itu? Ketika Anda mau tahajud, saya contohkan gini deh. Ini kan kalau dicontohin harus jelas ya, Pak. Jadi kita yang nggak hafal Quran, silakan tahajud berlama-lama sesuai dengan hadis Sahih Muslim yang tadi saya sebutkan. Ini kita buka saja Android Al-Qur'annya ini. Ini kalau
Kalau nggak di switch off, dia tetap nyala begini saja tuh sampai baterainya habis. Baik, tinggal takbir deh. Caranya gini. Allah, niat. Usolli sunat tahajud rokaatain. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca ini. Nanti di samping kita letakkan meja lah. Pas mau ruku, ya sudah selesai bacanya. Dan kalau ini kita sudah dapat satu halaman, tinggal merubahnya pakai ibu jari aja, gampang begitu. Tuh. Ya. Allahu Akbar. Kemudian mau ruku, tinggal taruh deh. Letakkan di depan kita ada meja. Allahu Akbar. Sami Allah. Nanti dari sujud rakaat kedua, bangkit lagi. Allahu Akbar. Ambil lagi. Ketimbang pakai Al-Quran yang besar, banyak bergerak itu. Karena khawatir jadi banyak bergerak, jadi batal. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Tapi kalau pakai ini, yang bergerak cuma juz, bagian dari tangan kita. Jadi tidak batal, sebanyak apapun. Kayak menggaruk. Menggaruk itu lagi sholat, 3 kali bisa batal. Kalau garuknya begini. Tuh. Tapi kalau garuknya ditempelin dulu, ini yang bergerak saja, tidak batal sebanyak-banyaknya itu. Tapi jangan sambil ngomong, enak ya. Baik. Itu ya Pak, semangat. Ya, ini tahun Syamsiah pun, tahun Syamsiah yang mana kita pakai peredaran matahari untuk waktu sholat, tahun Qamariyah, tahun Islam kita pakai untuk ibadah puasa, dua-duanya milik Allah Ta'ala. Kita harus apresiasi dengan kehidupan, semangat ibadah. Jangan ditunda-tunda lagi hadirin. Baik, kita masuk pada nomor selanjutnya. Syafaat anak yang soleh. Kira-kira ini kita anak soleh tidak ya Pak? Kategori anak soleh seperti apa? Anak soleh adalah yang dia menjalankan daripada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak soleh yang kayak begini hebat sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga aplikatif. Kita bisa persembahkan doa-doa kita yang menjadi syafaat di akhirat bagi Bapak Ibu kita. Kalau setiap habis sholat kita berdoa, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehari 5 kali. Berarti Bapak Ibu kita dinaikkan derajatnya 5 derajat di akhiratnya. Makanya dalam kajian ini saya buat formulanya. Formula doa untuk kita. Persembahan bagi Bapak Ibu kita. Jangan cuma 5 kali dalam sehari semalam doa. Tapi jadikan wiridan. Dijadikan wiridan minimal kita baca 100. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau kita baca 100 setiap hari kayak begitu, ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia, ataupun yang belum meninggal, derajatnya dinaikkan oleh Allah Ta'ala dalam catatan rating di surganya. 100 tingkat. Ini hadisnya, derajatnya Hasan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nomornya pun sudah 10.610 di Maktabah Syamilah ini. Coba kita buka. Ya. Nih. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha aziz, lagi maha jalla, aziz maha perkasa, jalla yang maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi soleh. Saya terjemah bebasnya, Allah sungguh akan mengangkat derajat, yaitu kedua orang tua yang soleh, fil jannah, di dalam surga itu ratingnya naik terus, sehingga ayah ibu ini berkata, fayaqul ya Rabbi anna li hadih, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan derajat seperti ini? Kenapa derajat saya kok naik terus? Fayaqul, Allahu Ta'ala berfirman, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar putra putrimu di dunia yang masih hidup. Jangan sia-siakan hadirin. Makanya siapa yang belajar hadis, dia akan mengetahui banyak daripada amalan-amalan. Amalan yang aplikatif, yang setiap hari bisa kita praktekkan. Saya ulangi hadirin, jangan cuma berdoa saja sehari 5 kali. Allah Rabbighfirli wali walidayya, tapi dijadikan formula dzikir. Kan kita dianjurkan oleh Nabi berzikir, beristighfar 100 kali. Nah, istighfarnya ini kita buat formulanya dengan perkataan, dengan ucapan apa? Rabbighfirli wali walidayya. Itu 100 kali diucapkan.
ayah bunda kita dinaikkan derajatnya 100 kali. Kalau sebulan 3000 kali. Kalau setahun kita istiqomah. Kalau sisa umur kita pakai untuk zikir kayak begitu. Betapa bapak ibu kita sangat bahagia dengan persembahan doa dari anak yang soleh. Beda sama anak yang nggak soleh. Jangankan doakan untuk bapak ibunya sudah meninggal, dia aja nggak sholat, nggak menutup aurat, nggak puasa juga. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya nomor ke-9. Nomor 10, syafaat orang tua yang soleh untuk anak-anak mereka yang beriman. Gantian nih Pak, kita seringnya mendengar syafaat anak-anak yang soleh. Padahal kalau kita jadi orang tua yang soleh, kita pun bisa untuk memudahkan anak-anak kita masuk ke dalam surga. Sesuai dengan rating surga yang kita miliki, tanpa dikurangi sedikit pun. Sumpamanya ayah bundanya ini amalannya sangat kuat, sehingga rating surganya 100. Kemudian anak-anaknya ini tidak begitu kuat amalannya, tapi tetap beriman. Maka di akhiratnya Allah katakan, aku sejajarkan anakmu dengan derajat surgamu tanpa aku kurangi sedikit pun derajat surgamu. Bukan berarti bapak ibunya ratingnya 100. Gara-gara anaknya diikutkan menjadi turun 50-50, tidak. Bahkan ini dalilnya Al-Quran dalam surat At-Tur, surat keberapa? 51, pada ayat ke-21 hadirin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka, syaratnya biiman. Semuanya pokoknya dengan keimanan. Ya, mau anak sendiri, mau teman, mau tetangga yang akan kita tolong, syaratnya semuanya beriman. Kalau tidak beriman, habis harapannya sudah. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan surga mereka dengan surga bapak ibunya, kakek neneknya. Kami gabungkan. Alhaqna bihim. Kami golongkan, kami gabungkan anak-anak cucu Anda dengan surga Anda. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita menjadi orang tua yang soleh, kita bisa mendongkrak rating anak cucu kita. Apa janji Allah selanjutnya? Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada derajat Anda. Wa ma alatnahum, ya, kami tidak mengurangi sedikit pun dari derajat surga Anda. Ya, kalau Anda punya 100, anak cucu Anda kami gabungkan 100 derajat. Begitu maha rahim rahmannya Allah kepada orang-orang beriman. Dimudahkan itu Pak, pintu-pintu syafaat. Baik. Kemudian hadirin, cukup banyak ini. Ya, nomor 11-nya saya cukupkan sampai nomor 13 deh. Setelah itu kita masuk kepada sesi alam hisab. Untuk kedepannya masih ada lagi alam timbangan, telaga kausar. Ada lagi nanti sirat, jembatan, sampai kepada surga neraka. Inilah fase yang disebut dengan fase terkeluarnya roh dari jasad kita. Yang ke-11 hadirin, syafaat anak meninggal sebelum baligh kepada orang tuanya. Ini sepasang suami istri muslim yang anaknya meninggal dalam usia sebelum akil baligh. Tapi jumlahnya 3 orang. Makanya di sini ada pembicaraan. Ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3, tapi 2. Dapat enggak? Kata Nabi, dapat. Terakhir hadirin, ada sahabat berkata, anak saya meninggal bukan 3, bukan 2, tapi 1. Kira-kira dapat enggak? Ini kita lihat hadisnya. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin, ini kitab-kitab asli yang kita buka, ya. Allah mudahkan zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita bisa buka kitab-kitab asli daripada kitab digital ini. Sebab kalau kita mau bawa kitab aslinya gitu, ya, terlalu berat. Buka-bukanya pun lama. Ini kan dari hafalan kita, tinggal kita tuangkan, kita tinggal tuliskan. Alhamdulillah sudah datang hadisnya 3554. Nabi bersabda, ya, siapa dari umat Islam yang meninggal salasah minal walad, 3 anaknya, lam yablughul hins, yang belum usia akil baligh, illa kanu lahu hasnan hasinan minan nar, pasti anaknya ini menjadi pencegah bagi bapak ibunya masuk api neraka. Sahabat berkata, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3. Kata sahabat ini,
Anak saya meninggal isnain, 2 ya Rasul. Maka Nabi menjawab, wa in kana isnain, enggak apa-apa, sekalipun 2. Ada lagi nih Abu Dzar berkata, ya, saya meninggal anaknya tidak 2, tidak 3, tapi 1. Lam uqaddim illa wahida. Anak saya meninggal 1, ini usia bayi. Bagaimana kalau 1? Dikatakan juga di situ, dijawab wa in kana wahida. Enggak apa-apa. Insya Allah termasuk dapat syafaat bagi pasangan suami istri yang anaknya meninggal usia kecil. Karena rasa iba dan kesabaran daripada pasangan suami istri ini, Allah menghadiahkan syafaat daripada anaknya ini yang meninggal di akhirat nanti, menjadi jaminan tameng dari api neraka. Syaratnya bapak ibunya mati dalam keimanan. Kalau meninggalnya tidak beriman, tidak ada harapan lagi. Baik. Kemudian nomor 12, anak kita yang hafal Quran. Ini banyak sekali dikatakan oleh para ulama dipakai hadis ini. Saya cuma ngikutin para ulama saja. Riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, man qara'al Quran wastadharahu. Siapa yang hafal, yang baca Quran dan dia hafal di luar kepala. Fa ahalla halalahu, kemudian dia juga menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Wa harrama haramahu, dan juga dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kata Nabi, ia bisa memberikan syafaat, ya, fi asyratin min ahli baitihi, 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka gara-gara dosanya. Nih, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Man qara'al Quran, siapa yang baca Quran, wastadharahu, dan hafal di luar kepala, fa ahalla halalah, dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahu Allah bil jannata, maka Allah akan masukkan ia ke dalam syurga, wa syafa'ahu, dan ia bisa memberikan syafaat fi asyratin min ahli baitihi, untuk 10 ahli keluarganya, 10 orang, kulluhum wajabat lahun nar, yang wajib masuk neraka gara-gara dosanya. Ya Allah, itu ayah bunda saya, tinggal 8. Ya Allah, itu kakak adik saya, tinggal 2, katakan. Terserah 2 lagi siapa mau dipilih, pamannya atau siapanya. Ya. Nah hadirin, coba generasi kita kalau bisa 10 tahun ke depan menjadi generasi penghafal Quran. Makanya tidak salah kalau dikatakan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang beliau katakan Indonesia semoga 20-30 tahun ke depan presidennya pun hafal Quran. Ya, ini harus diperjuangkan supaya anak-anak kita anak yang hafal Quran. Para jamaah, warga Bintaro ini kan rata-rata menengah ke atas. Udah nggak zaman kalau anak kita cuma sekolahnya sekolah umum, Pak. Berapa banyak pendidikan kita yang SMP, SMA hafal Quran? Dan kampus-kampus terkenal pun banyak yang menerima kalau anak kita hafal Quran, mau melanjutkan ke sains dan teknologinya, masuk tanpa ujian, tanpa tes. Karena anak-anak kita yang hafal Quran, itu sudah IQ-nya di atas rata-rata. Baik, boleh dicari di Google informasi itu. Kemudian hadirin, syafaat Nabi SAW untuk umatnya di neraka Jahannam. Ya, ini memang Masya Allah. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah ada orang Islam masuk neraka? Ada. Tapi nerakanya tidak kekal. Karena dosa-dosanya yang ia belum bertobat. Contoh orang Islam yang masuk neraka, yaitu lagi buat dosa, dia meninggal dunia. Belum bertobat. Ya, sampai dia di apa dulu? Dibayar itu dosa-dosanya dalam neraka. Tetapi ketika Nabi Muhammad melihat, ya Allah, itu ada secercah cahaya, izinkan aku ya Allah. Ternyata cahayanya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hadisnya, riwayat Al-Imam Bukhari. Memang cukup memilukan nih baca hadis ini. Ya, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dengan kita bertobat kepada Allah, maka Allah Ta'ala hitung kita sebagai orang-orang yang tidak berdosa. Asal dosanya merupakan, tobatnya merupakan tobatan yang nasuha. Hadis Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzanba lahu,
orang yang bertobat dari dosa-dosanya sebagaimana orang yang tidak berdosa. Ini umat Islam ada yang masuk neraka jahanam. Nih, nomornya sudah 7012. Kata baginda, la yusibanna aqwaman saf'um minan nar, akan mengenai sebagian daripada umatku cipratan-cipratan api neraka. Bidzunubin asabuha, karena dosa-dosa yang mereka pernah lakukan. Uqubatan, sebagai balasan bagi mereka. Summa yudkhiluhumul jannata, kemudian Allah Ta'ala ya memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Yuqalu lahum al-jahannamiyun, mereka disebut sebagai jahannam, mantan penduduk jahannam. Tapi insya Allah ucapan ini tidak dikatakan kepada penduduk surga. Karena kalau ucapan ini dikatakan, ente mantan LP Cipinang ya, itu jadi aib. Di surga tidak ada begitu. Jadi ini hanya sebutan dari Nabi. Atau begini, hadisnya yang lebih enak, bukan yang ini, kita tampilkan yang lain coba. Masih riwayat Imam Bukhari. Nih, mudah-mudahan ketemu. Nah, ini aja nih. Yukhraju qaumun 6198, masih riwayat Imam Bukhari. Akan dikeluarkan sekelompok manusia minan nar, dari api neraka, bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia pas yang ini. Umat Islam ada yang masuk neraka, kemudian dikeluarkan dengan syafaat Nabi, fayadkhulunal jannata, mereka kemudian masuk ke dalam surga. Yusammunal jahannamiyin, mereka masuk surga dan mereka disebut sebagai mantan penghuni jahannam. Tapi enggak tertulis di belakangnya tuh mantan LP jahannam, enggak, insya Allah. Ya, karena itu sebuah aib. Di surga itu enggak ada lagi aib, tidak ada lagi perkataan yang dengki, iri, hasad, apalagi mau ngebully. Ente mantan LP jahannam, jangan kesini, enggak seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kayaknya untuk pembahasan alam hisab enggak sempat hari ini ya, terlalu siang. Cukup panjang juga ayat-ayatnya, dan untuk pertemuan perdana pada 2022 sampai alam syafaat saja. Insya Allah ke depannya sebelum Ramadan masih ada lagi, kita akan bicarakan tentang alam hisab dan alam timbangan. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal soleh, ya, untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, dan negeri kita tercinta ini dengan kekuatan iman dan amal soleh. Negeri kita akan menjadi negeri baik. Syaratnya satu saja, beriman dan amal soleh. Tunjukkan akhlak yang baik, saling sayang menyayangi sesama anak bangsa. Jangan saling membuli, jangan saling menyakiti, ya, ulamanya, pejabatnya, rakyat biasanya. Semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Semuanya berlomba-lomba untuk menyatakan Anda lebih baik dari aku. Semuanya berlomba-lomba untuk melihat daripada keburukan diri sendiri dan meninggalkan keburukan orang lain. Sumpamanya dalam diri kita ada 99 kebaikan dan satu keburukan, pandanglah yang satu itu. Tetapi kalau dalam diri orang lain ada 99 keburukannya, satu kebaikan, pandanglah itu. Dan setiap kita bertemu dengan orang yang lebih tua umurnya dari kita, yakinilah, ya Allah, orang ini lebih tua dari saya, tentu amal solehnya lebih banyak. Dan kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka kita yakini, ya Allah, ini anak masih lebih muda dari saya, tentu dosanya lebih sedikit. Dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada berapa menit lagi kalau mau. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari jamaah. Iya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Mungkin pertanyaan saya mungkin untuk sesi tausiah Ustadz yang berikutnya, tapi akan saya coba tanya sekarang. Setelah melewati sirat itu kan ada tahapan kontarah ya Ustadz ya.
semacam apa nanti. Jadi seseorang itu mungkin udah melewati sirat tapi belum bisa masuk surga, tapi karena masih harus ada kisos seperti itu ya, Guntur. Nah yang kedua adalah untuk apakah ada dalil yang menyatakan bahwa untuk menyolatkan jenazah itu kalau menjadikan soft yang ganjil itu juga menjadikan syafaat bagi si mayit. Jazakallah Ustaz. Kalau yang kedua dulu ya, kalau barisan yang ganjil dalam sholat jenazah itu tidak ada keutamaan syafaat, tapi sunnah ya. Jadi seumpamanya ini orangnya cuma satu sop ini saja yang sholat, nah itu sunnah jadikan 3 begitu. Tapi tidak ada di dalam hadisnya dikatakan sebagai bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat ini ada pada jumlahnya 40 bahkan 40 ke atas ya. Kalau untuk kontorah itu nanti kita bahas selanjutnya. Dan memang ada orang-orang yang dia ketika lewat jembatan, Bapak Ibu sekalian, jembatannya jangan dibilang siratul mustaqim ya, itu tidak ada penyebutan siratul mustaqim, keliru. Sebut saja sirat, jembatan. Bagaimana dikatakan jembatan lurus? Siratul mustaqim kan jembatan yang jalan yang lurus. Dia tidak lurus, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun begitu. Itu nanti ada pada bab ini. Dan mereka memang yang iman amal soalnya kurang, memang tidak bisa untuk langsung lewat seperti itu, karena jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan sisi kanannya itu ada kalalit. Kalalit itu kalau kita yang dipakai pemulung untuk ambil itu. Pengait. Nah, pengaitnya itu dari samping kanan kiri ya. Makanya penting selama kita masih disakkan hidup kita oleh Allah, perbaiki iman dan amal soleh. Begitu saya rasa Pak. Insya Allah nanti kita akan inikan pada pembahasan siratnya. Masih jauh itu. Alam mahsyar dan hisab dan mizan aja, timbangan, itu banyak sekali ayat-ayatnya yang perlu kita kupas. Lebih dari 10 ayat itu yang menjelaskan. Ya, yang saya hafal 10 tapi banyak itu rupanya. Baik, cukup. Ada lagi mungkin? Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mungkin saya tambahkan sedikit untuk pertanyaan Ustaz. Tadi tentang penghafal Quran, anak penghafal Quran. Itu yang mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran. Ya. Jadi artinya bukan cuma sekedar anak penghafal Quran aja gitu. Iya, tapi mengamalkan. Mengamalkan gitu Ustaz ya. Jadi artinya bisa dikatakan kalau misalnya cuma penghafal Quran masih kurang. Nyeleneh itu ya. Ya. Maaf nih, semuanya ada penghafal Quran. Justru dia kerja dunia karena sibuk cari duit kesana kemari sehingga hafalan 30 juznya dilupakan. Ini dosa terbesar. Dosa terbesar dari penghafal Quran apa? Dia sudah hafal Quran tapi ditinggalkan Al-Quran. Ini berat. Ya. Jadi tetap kita semangat menghafal Quran tapi kasih tahu sama anak-anak kita. Tetap kita semangat untuk menganjurkan menyekolahkan anak kita hafal Quran dan kasih tahu sama mereka supaya diamalkan. Hafalanmu jangan sampai hilang. Kecuali kalau sudah masuk usia sepuh. Semuanya 70 tahun, 80 tahun, memorinya sudah tidak begitu ini, itu dimaaf. Tapi karena kalau usia 30, 40 dia sudah hafal Quran, dilupakan karena cari dunia, sibuk dengan dunia, dengan pekerjaan dan macam-macamnya, ini berdosa besar. Jadi salah satu macam dosa besar, orang yang sudah hafal 30 juz, ditinggalkan hafalannya, tidak dijaga murojaah dan hafalannya. Ya ada syaratnya, mengamalkan. Oh baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Bila tidak ada mungkin bisa kita tutup dengan doa oleh dipimpin oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمصيبة وهذا المرض كورونا يا الله من بلادنا هذه إندونيسيا وفي جميع البلدان المسلمين في العالم كله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-afu minkum, kekurangan mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.